Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini hari ini akan dipaparkan beberapa studi kasus dari ada nasabah, Bank Indonesia sebagai bank sentral, Bank Syariah Indonesia, asosiasi, dan juga otoritas jasa keuangan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang risiko kepatuhan dan juga risiko kepatuhan dan hukum dan juga strategi. Bagaimana tadi yang sudah disampaikan ada masalah privasi dan keamanan data, lalu juga minim fasilitas, dan juga bagaimana etika penggunaan teknologi, bagaimana peraturan dan juga suatu regulasi dapat mengakomodasi suatu teknologi. Nah, langsung saja yang pertama dari pihak nasabah yang akan bertanya masalah studi kasusnya, bisa disilahkan kepada saudara Nur Faizi. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya nasabah ingin menyampaikan beberapa keluhan yang kami bertiga ini alami. Yang pertama itu tentang minimnya fasilitas dari Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Pertanyaan saya, bagaimana strategi ke depan agar Bank Syariah itu dapat bersaing di fasilitas? Yang kedua itu tentang kebocoran data. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Bank Syariah Indonesia belum lama ini mengalami sistem di m-banking yang nggak bisa dipakai ya. Dan itu ada kemungkinan terjadi kebocoran data. Terus pertanyaan saya, bagaimana hukum dan kepatuhan? Karena dalam satu statement OJK menyebutkan bahwa itu adalah tindakan pidana. Terima kasih. Saudara Bapak itu tadi pertanyaannya yang pertama masalah fasilitas dan yang kedua masalah kebocoran data karena ada mobile banking dari Bank Syariah Indonesia sendiri yang mengalami error tadi dan statement OJK juga dikeluarkan. Silakan kepada Bank Syariah Indonesia atas tanggapannya terhadap saudara Nur Faizi. Pada saudari Fatia Rosa disilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf atas kesalahannya dan sebelum membahas kasus tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Kami dari BSI merupakan bank belajar, itu penggabungan dari Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Sebenarnya itu pada tahun 2020 komposisi kita ada Bank Mandiri Persero 51,20%, Bank Indonesia atau BRI 32,20%, Bank BRI itu 15,28%, dan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 1%. Kemudian kantor pusat kita juga ada di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Kita juga terdapat kantor cabang dan kantor cabang pembantu itu sebanyak 1.200, ATM juga ada sebanyak 2.500, dan ada 18.000 jumlah karyawan. Nah, visi dari Bank BSI ini, dari tiga ini, top 10 global Islamic Bank, dan visinya itu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset 500 triliun dan nilai likuid 50 triliun di tahun 2025 menjadi bank besar yang memberikan kredit terbaik bagi para pemegang saham. Kemudian nomor 5 yang paling profitable di Indonesia layak 18% dan proyeksi kuat kredit lebih 2. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan talenta terbaik di Indonesia, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja Islamic Bank. Kemudian ini kegiatan di direksi, saya selaku direktur utama, kemudian ada saudari Sunarsi sebagai wakil direktur utama, kemudian ada Aifah Fahdini selaku direktur manajemen risiko, dan juga ada Siti Haryani selaku direktur finance and strategi. Baik, selanjutnya saya lanjutkan pada diri saya. Di sini ada tabungan
Wadiah, tabungan isi mudharabah, BSI tabungan pendidikan, BSI tabungan bisnis, BSI tabungan walas, BSI tabungan pensiun, BSI tabungan efek syariah, BSI tabungan smart, BSI tabungan haji muda Indonesia, cash wakaf link sibuk, lalu BSI deposito rupiah, lalu BSI talangan mitra BPJS, dan yang terakhir tabungan autosave. Lalu di sini ada pembiayaan. Di sini ada BSI Auto melalui BSI Mobile, BSI Auto Belia Si Muda, BSI Belia, BSI Mitra Guna Berkah, lalu BSI Mitra Guna Online, BSI Mitra Edu, BSI Mitra Koperasi Karyawan, BSI Mitra Plasma Sawit, BSI Talangan Travel Haji Khusus, lalu BSI BPJS, BSI Mitra SBSN, BSI Kur Super Mikro, BSI Kur Mikro, BSI Mitra SPBU, BSI Mitra Bisnis Investasi, dan BSI Mitra Modal Kerja, BSI Mitra Jabun Tunai, BSI Gadai Emas. Lalu di sini ada investasi. Di dalam investasi bank syariah ini yaitu ada reksadana syariah, BSI Tapenas reguler, BSI Tapenas kolektif, BSI tabungan prima, SBSN retail, BSI deposito walas, BSI sabi, BSI merkat bisnis, wali amanat, BSI tabungan pensiun, BSI tabungan efek syariah, BSI pra pensiun, berkah dan cicilan emas BSI modal, lalu BSI cicilan emas. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan materi saya. Permasalahan utama dari yang dialami oleh nasabah ini adalah bahwa nasabah merasa layanan digital daripada perbankan syariah masih kurang memadai dibandingkan dengan layanan digital perbankan konvensional. Nah, berikut kesimpulan yang saya ambil permasalahan yang terjadi di nasabah ini, yaitu pertama, nasabah masih kekurangan tempat untuk mengambil uang tunai karena masih minimnya ATM di perbankan syariah. Yang kedua, sulit untuk mengakses layanan m-banking dan juga terjadinya kebocoran data. Dan yang ketiga, tadi ada sulitnya untuk mengakses pembiayaan dan juga dan yang lainnya, sehingga menyebabkan nasabah beralih dan juga memilih perbankan konvensional dibandingkan dengan perbankan syariah itu sendiri. Nah, kesimpulan dari permasalahan ini, jika dilihat dari manajemen resiko, permasalahan ini menyangkut kepada beberapa manajemen resiko. Yang pertama ada resiko hukum. Resiko hukum ini sendiri adalah potensi kerugian yang timbul akibat tuntutan hukum, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kelemahan perikatan, dan ketiadaan perlindungan hukum. Identifikasi resiko hukum ini yaitu yang pertama adalah pelanggaran terhadap kontrak atau akad yang disepakati dengan nasabah, perselisihan dan potensi tuntutan hukum dari nasabah, dan exposure terhadap resiko penipuan online oleh pihak eksternal. Mengapa di dalam permasalahan yang dialami oleh nasabah ini masuk ke dalam resiko hukum? Karena ketidakmampuan pihak bank syariah dalam memenuhi kewajiban kepada nasabahnya sesuai akad atau perjanjian yang disepakati sebelumnya, yang berpotensi timbulnya tuntutan hukum. Dengan adanya resiko hukum ini, pihak bank syariah telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi hal ini. Yang pertama yaitu memastikan seluruh transaksi dan layanan kepada nasabah telah sesuai dengan akad atau perjanjian yang disepakati. Yang kedua, melakukan kajian hukum secara berkala terhadap layanan dan produk digital banking. Yang ketiga, berkoordinasi dengan unit hukum dan kepatuhan untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi atau hukum yang berlaku. Yang keempat, meningkatkan kemampuan analisis hukum dari sumber daya manusia yang ada. Dan selanjutnya, menyediakan informasi hukum yang jelas kepada nasabah terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Selanjutnya, permasalahan ini juga menyangkut terkait dengan resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan ini adalah resiko yang timbul akibat ketidakpatuhan atau kegagalan memenuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berlaku bagi perusahaan. Identifikasi resiko kepatuhan ini yaitu yang pertama ada pelanggaran terhadap prinsip syariah Islam, yang kedua ketidakpatuhan terhadap peraturan otoritas, OJK dan lain-lain, dan penyimpangan kode etik dan standar profesi perbankan syariah. Bank Syariah juga telah mempunyai cara bagaimana pengelolaan risiko daripada manajemen risiko kepatuhan ini apabila memang Bank Syariah mempunyai cara untuk mengatasi hal ini, yaitu dengan mengkaji ulang dan memperbaiki proses agar sesuai dengan fatwa DSN MUI. Yang kedua, meningkatkan literasi dan pemahaman nasabah terkait dengan layanan perbankan syariah, konsultasi regulasi terkait dengan OJK, dan memperketat pengawasan internal kepatuhan syariah. Yang ketiga, permasalahan ini juga menyangkut kepada manajemen risiko strategi. Manajemen risiko strategi ini adalah risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan atau penerapan strategi perusahaan yang tidak tepat atau kurang responsif terhadap perubahan-perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Identifikasi risiko strategi ini yaitu dengan kehilangan pangsa pasar dan nasabah ke bank konvensional, ketertinggalan dalam inovasi teknologi digital banking, serta strategi digital yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Selanjutnya, terdapat beberapa manajemen risiko lainnya yang terjadi pada permasalahan kali ini yang mungkin akan dirumuskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada resiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Mengapa termasuk risiko reputasi? Karena ketidakpuasan nasabah atas layanan digital yang buruk berpotensi menurunkan kepercayaan dan citra positif masyarakat terhadap bank syariah. Cara mengatasinya adalah dengan melakukan perbaikan kualitas layanan digital secara menyeluruh, melakukan sosialisasi yang luas kepada nasabah dan calon nasabah, lalu meminta masukan nasabah untuk perbaikan layanan, mempublikasikan upaya perbaikan yang dilakukan bank. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Selanjutnya ada risiko operasional. Di sini risiko operasional adalah risiko yang timbul dari ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank secara keseluruhan. Lalu cara mengidentifikasi risiko kepatuhan ini yaitu pertama gangguan sistem dan jaringan infrastruktur TI. Selanjutnya kesalahan proses bisnis atau miskomunikasi atau juga human error. Selanjutnya ketidakcukupan SDM dan keahlian. Mengapa termasuk risiko operasional? Karena kendala teknis seperti error, gangguan sistem dan kurangnya infrastruktur digital akan mempengaruhi kegiatan operasional layanan perbankan sehari-hari ke nasabah. Nah, cara mengatasi pengelolaan risiko ini yaitu dengan pertama peningkatan infrastruktur dan sistem TI secara berkelanjutan. Yang kedua, manajemen insiden yang sigap menangani masalah teknologi informasi. Yang ketiga, backup data dan sistem yang andal. Yang selanjutnya yang terakhir, standarisasi proses dan prosedur operasional. Baik, cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Bank Syariah Indonesia tadi saudari Fathia Rosa sudah mewakili
memaparkan bagaimana profil perusahaannya, bahwa perusahaan BSI ini merupakan perusahaan merger, lalu ada pemegang saham kendalinya, visi dan misi. Lalu jajaran direksi juga menyampaikan bahwa ada korelasi antara keluhan nasabah dengan manajemen risiko yang sudah ditampilkan. Ada risiko kepatuhan, strategi, lalu ada operasional tadi kan dari jajaran direksinya, dan ada risiko hukum. Lalu sekarang saya memberi kesempatan pada Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menanggapi atau menjadi mediator dalam diskusi kali ini. Kepada Bank Indonesia disilakan. Baik, terima kasih. Kami turut prihatin terhadap kejadian yang menimpa nasabah. Untuk mencari solusi dari masalah ini, saya akan membacakan terlebih dahulu peran Bank Indonesia terhadap bank. Yang pertama adalah BI bertanggung jawab untuk menetapkan dan menjelaskan melaksanakan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai mata uang dan mengendalikan inflasi. Yang kedua, BI memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan, termasuk menetapkan ketentuan mengenai modal, likuiditas, dan manajemen risiko bank. Yang ketiga, pengelolaan sistem pembayaran. BI bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem pembayaran nasional untuk mendukung kelancaran transaksi keuangan. Yang keempat adalah penerbitan uang. BI adalah otoritas yang berwenang untuk menerbitkan uang dan mengelola mata uang secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan membacakan tanggung jawab bank terhadap Bank Indonesia. Yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap peraturan. Bank wajib mematuhi regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh BI dalam menjalankan operasionalnya. Yang kedua, pelaporan keuangan. Bank harus menyampaikan laporan keuangan dan informasi lainnya secara berkala kepada BI. Yang ketiga, partisipasi dalam kebijakan moneter. Bank berperan dalam mendukung kebijakan moneter Bank Indonesia dengan berpartisipasi dalam pasar uang dan pasar keuangan lainnya. Yang keempat adalah manajemen risiko. Bank wajib menjalankan praktik manajemen risiko yang baik untuk melindungi kestabilan keuangan dan sistem perbankan. Untuk kaitannya dengan hal ini, maka selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudari Ais. Terima kasih kepada saudara Rehan Ramadan. Di sini Bank Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang mendorong bank syariah untuk meningkatkan kualitas layanan termasuk dalam hal teknologi dan inovasi. Di antaranya, yang pertama ini ada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Di mana dalam peraturan ini, Bank Indonesia menetapkan ketentuan terkait penyelenggaraan teknologi finansial yang mencakup bank syariah. Hal ini mencakup layanan, teknologi, dan model bisnis yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Peraturan yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 tentang penyelenggaraan penunjang. Bank Indonesia menetapkan ketentuan terkait penyediaan teknologi untuk pemrosesan transaksi pembayaran yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah untuk meningkatkan efisiensi layanan pembayaran. Dan yang terakhir, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang penyelenggaraan penunjang. Pada peraturan ini, Bank Indonesia menetapkan dan mengatur tentang aktivitas penyelenggaraan penunjang, termasuk penyediaan teknologi untuk pemrosesan transaksi pembayaran. Hal ini memberikan arahan bagi bank syariah untuk memanfaatkan teknologi dalam layanan mereka. Peraturan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, saudara G. Baik, terima kasih saudari Ais. Jadi saya ingin menambahkan beberapa peraturan di dalam sudut pandang konsumen atau nasabah. Nah, yang pertama itu dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/323/PBI tahun 2009 tentang layanan uang elektronik atau LUE. Nah, dalam peraturan ini Bank BI menetapkan peraturan terkait penerbitan dan penggunaan uang elektronik termasuk transaksi perbankan melalui ATM dan mobile banking. Lalu yang kedua
nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan uang elektronik. Nah, dalam peraturan ini Bank BI menyelenggarakan ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan uang elektronik yang mencakup prosedur pengelolaan risiko dan perlindungan konsumen. Nah, yang ketiga itu peraturan nomor 20/15/PBI/tahun 2018 tentang layanan uang digital. Nah, dalam peraturan ini BI mengatur penyelenggaraan layanan uang digital termasuk aplikasi perbankan digital, mobile banking, dan layanan berbasis teknologi. Nah, yang keempat, peraturan nomor 18/40/PBI/tahun 2016 tentang penyelenggaraan teknologi finansial atau fintech. Nah, dalam peraturan ini BI mengatur penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi termasuk platform banking dengan menetapkan standar keamanan dan perlindungan konsumen. Lalu yang kelima, peraturan nomor 19/22/PBI/2017 tentang penyelenggaraan sistem jasa pembayaran. Dalam peraturan ini BI menetapkan ketentuan terkait sistem pembayaran yang mencakup transaksi melalui ATM dan layanan perbankan digital. Lalu yang terakhir juga peraturan BI nomor 21/2/PBI/2019 tentang penetapan tata kelola risiko dalam pengelolaan teknologi informasi oleh bank. Nah, dalam peraturan ini BI mengatur tata kelola risiko dalam pengelolaan teknologi informasi oleh bank untuk memastikan keamanan dan ketersediaan layanan perbankan digital. Nah, lalu dalam peraturan nomor 22/20/PBI tahun 2020 ini membahas tentang perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen itu meliputi yang pertama, kesetaraan perlakuan yang adil, keterbukaan transparansi, edukasi dan literasi, perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, perlindungan data atau informasi konsumen, dan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Nah, cukup sekian dan solusinya akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Erija. Ada ini silakan. Selanjutnya saya akan menyampaikan solusi dari BI untuk syariah Indonesia untuk menghadapi kasus tadi. Pertama itu ada mendorong Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan cakupan ATM syariahnya dengan merancang regulasi yang memfasilitasi pembangunan dan lebih banyak cabang ATM syariah di lokasi-lokasi yang strategis. Terus memastikan Bank Syariah Indonesia secara aktif memantau dan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan privasi data terkait layanan digital. Lalu yang kedua, Bank Syariah Indonesia perlu melakukan pengawasan dan penegakan terhadap kualitas layanan digital seperti keamanan ATM serta laman m-bankingnya, dan juga mendorong Bank Syariah Indonesia untuk terus memperbaiki sistem serta proses layanan digitalnya untuk meminimalkan terjadinya kesalahan atau terjadinya error. Lalu yang ketiga, mendorong BSI untuk melakukan edukasi kepada nasabah tentang penggunaan layanan digital secara efektif, seperti cara pengambilan uang di ATM dan juga penyelesaian aktivitas pembayarannya dari laman m-banking, dan juga memberikan pelatihan hukum kepada karyawan-karyawan Bank Syariah khususnya yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan layanan digital, serta mendorong BSI untuk melakukan evaluasi rutin terhadap strategi bisnisnya dengan fokus pada layanan digital. Solusi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada saudara. Baik, selanjutnya yaitu peningkatan akses pembiayaan dengan mendorong Bank BSI untuk menyediakan pembiayaan dengan proses yang lebih mudah dan cepat. Regulasi dapat dirancang untuk merangsang inovasi dalam produk pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih baik. Yang kelima, kerjasama antar lembaga keuangan, mendorong kolaborasi antar
bank syariah dan lembaga keuangan lainnya termasuk fintech syariah guna meningkatkan keragaman produk dan layanan digital yang ditawarkan kepada nasabah. Yang terakhir yaitu pengembangan layanan konsultasi dengan menyediakan layanan konsultasi secara digital untuk membantu nasabah dalam memahami produk dan layanan perbankan syariah. Ini dapat mencakup pemanfaatan teknologi seperti chatbot dan layanan daring. Melalui kombinasi solusi tersebut, Bank Indonesia dapat membantu BSI mengatasi tantangan dalam perubahan preferensi digital dan meningkatkan kualitas layanannya, memberikan nasabah kepercayaan untuk tetap memilih bank syariah sebagai pilihan utama mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada Saudara. Terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan tanggapan dan juga mendiskusikan bahwa peran Bank Indonesia di sini adalah sebagai pengawas dan juga melakukan kebijakan moneter seperti pengembangan sistem pembayaran. Lalu juga sudah dipaparkan dari pihak teman-teman Bank Indonesia tadi solusinya. Bagaimana tadi ada melakukan perluasan sistem dengan yang strategis, lalu mendorong BSI untuk melakukan evaluasi secara rutin, lalu juga ada solusi-solusi lainnya yang memiliki korelasi dengan keluhan nasabah. Nah, sekarang dalam forum ini dari Otoritas Jasa Keuangan diberikan tanggapannya bagi terhadap keluhan dan juga peran Bank Indonesia dan juga Bank Syariah. Dari OJK sebagai lembaga independen akan menanggapi terkait kasus nasabah yaitu referensi dan kebocoran data dari nasabah Bank Syariah. Mungkin dari OJK yang pertama akan memberikan solusi. Solusi yang pertama adalah mewajibkan Bank Syariah untuk segera mengevaluasi dan perbaikan terhadap sistem layanan perbankan syariah, perbankan digital yang sering mengalami error. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Yang kedua adalah menetapkan target wajib bagi bank syariah untuk terus memperluas jangkauan layanan dengan menambah jumlah kantor, cabang ATM, serta agen-agen bank syariah setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi kerjasama antara bank syariah untuk pengembangan teknologi dan inovasi produk agar mampu bersaing dengan bank konvensional. Untuk tindakan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank syariah, yang pertama melakukan audit dan evaluasi menyeluruh atas kualitas layanan teknologi informasi dan digital bank syariah. Hal ini untuk mengetahui akar permasalahan yang menyebabkan sering terjadinya error dan kurangnya fitur. Kemudian yang kedua, memberikan peringatan dan sanksi kepada bank syariah yang dengan layanan teknologi informasi dan digitalnya dinilai masih jauh tertinggal dari ketentuan yang berlaku. Hal ini agar pihak bank syariah segera melakukan perbaikan. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan regulasi yang mewajibkan bank syariah untuk terus meningkatkan kualitas layanan digitalnya seperti minimal jam operasional layanan, maksimal frekuensi error, hingga penambahan fitur mobile dan internet banking. Kemudian yang keempat, mewajibkan bank syariah melakukan survei kepuasan nasabah secara berkala untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah atas layanan yang diberikan. Kemudian yang kelima, memberikan insentif dan apresiasi kepada bank syariah dengan layanan teknologi informasi dan digital terbaik agar menjadi teladan bagi bank umum syariah lainnya. Kemudian yang terakhir, mendorong bank syariah untuk terus berinovasi, mengembangkan produk dan layanan teknologi informasi yang sesuai kebutuhan masyarakat syariah saat ini. Untuk solusi selanjutnya kepada kami saudari Dian dan saudari Tiara. Baik, solusi berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan digital bank umum syariah. POJK nomor 12/POJK 03/2014 mewajibkan bank syariah untuk menyediakan layanan perbankan berbasis teknologi informasi yang andal dan aman. Bank syariah juga perlu terus mengembangkan layanan mobile dan internet banking, serta memperbanyak ATM dan merchant untuk transaksi digital. Lalu yang kedua, melakukan sosialisasi dan edukasi produk dan layanan perbankan syariah. POJK nomor 10/POJK /3/2014 mewajibkan bank umum syariah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat
ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Yang ketiga, memperbanyak akses layanan keuangan di daerah terpencil. POJK nomor 19 garis miring POJK titik 03 garis miring 2014 mewajibkan bank syariah untuk ikut serta dalam keuangan inklusif, salah satunya dengan memperluas akses layanan keuangan syariah ke daerah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan syariah. Yang keempat, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. POJK nomor 76 garis miring POJK titik 07 garis miring 2016 mewajibkan otoritas jasa keuangan dan pelaku industri keuangan syariah untuk meningkatkan strategi literasi dan inklusi keuangan syariah. Hal ini penting untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami produk dan layanan keuangan syariah. Solusi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mengatakan solusi berdasarkan surat edaran otoritas jasa keuangan. Yang pertama yaitu bank harus meningkatkan kualitas layanan perbankan digital syariah sesuai dengan SEOJK nomor 12 garis miring SEOJK 03 garis miring 2018 yang mengatur peningkatan kualitas layanan perbankan berbasis teknologi informasi oleh bank syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu memastikan layanan mobile dan internet banking berjalan lancar tanpa error serta menambah fitur yang memudahkan nasabah. Yang kedua yaitu memperluas jaringan layanan dan infrastruktur IT. Menurut SEOJK nomor 29 garis miring SEOJK titik 03 garis miring 2016 mengatur agar bank syariah memperluas jaringan kantor, anjungan tunai mandiri atau ATM, merchant syariah, serta mengembangkan core banking dan infrastruktur yang handal. Hal ini akan memudahkan akses layanan perbankan syariah bagi nasabah. Yang ketiga, melakukan edukasi dan promosi produk dan layanan syariah. Berdasarkan SEOJK nomor 10 garis miring SEOJK 03 garis miring 2014 yang mewajibkan bank syariah untuk melakukan edukasi dan promosi secara aktif kepada masyarakat terkait produk dan layanan perbankan syariah agar minat masyarakat meningkat. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi secara digital sesuai dengan SEOJK nomor 4 garis miring SEOJK 03 garis miring 2017 yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko IT untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan nasabah dalam bertransaksi secara digital di bank syariah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya yaitu saran yang dapat kami sampaikan terkait masalah yang dihadapi oleh nasabah perbankan syariah. Yang pertama yaitu meningkatkan sosialisasi dan edukasi secara masif ke masyarakat terkait produk dan layanan perbankan syariah agar minat masyarakat meningkat. Kemudian yang kedua, melakukan riset mendalam terkait perilaku dan kebutuhan nasabah terhadap layanan perbankan syariah sebagai acuan pengembangan produk dan layanan ke depannya. Kemudian yang ketiga, memperbanyak program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM bank syariah khususnya terkait teknologi informasi dan layanan digital. Dengan langkah-langkah penyelesaian yang teratur tersebut, diharapkan permasalahan yang dihadapi nasabah bank syariah dapat teratasi dan mengembalikan kepercayaan nasabah bank syariah. Sekian dapat tim kami sampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Sudah memberikan solusinya bahwa ada 3 poin penting dalam solusinya: mendorong bank syariah untuk melakukan pengawasan dengan cara melakukan audit secara komprehensif, lalu juga ada melakukan pengawasan pada standar keamanan data dan juga pengawasan pada laman banking, dan juga peraturan OJK tadi harus memiliki partisipasi, bank syariah harus memiliki partisipasi pada keuangan inklusif, bahwa tadi ada dalam keuangan inklusif memberikan edukasi pada pihak internal dan juga eksternal, memberikan pelatihan pada karyawan bank syariah, dan juga memberikan edukasi terkait digital financing, bahwa dengan cara membuka komunikasi secara terbuka, lalu juga melakukan pendekatan konsultatif pada nasabah. Nah, pada forum ini juga saya akan memberikan kesempatan kepada asosiasi untuk menanggapi keluhan dan juga tanggapan dari pihak padanya. Disilakan. Kesalahan yang dialami oleh nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia. Kami dari Asosiasi Bank Syariah akan membahas permasalahan tersebut terkait solusi dan juga peraturan atau undang-undang yang dapat dijadikan sebagai acuan solusi yang kami ajukan untuk menangani masalah di Badan Bank Syariah Indonesia. Menurut Dirjen Aptika Jakarta, jika terjadi suatu kebocoran data pada sistem elektronik suatu perusahaan, maka
Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) itu wajib mengakui dan memberitahukan kepada penggunanya. Hal tersebut merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PSE). Dan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau menjadi solusi dinamika perbankan syariah terutama dalam pelayanan berbasis digital, e-banking atau e-banking. Dalam hal ini untuk memberi kepercayaan keamanan dan kepuasan nasabah di antaranya. Yang pertama adalah memperbaiki jaringan atau sistem e-banking atau m-banking, terutama dalam transaksi kebutuhan sehari-hari, transfer, menabung, deposit, e-money, dan lain-lain. Yang dioptimalkan, caranya dengan merekrut SDM yang berkualitas dan paham ahli akan sistem teknologi komputerisasi. Yang kedua ada memperbaiki layanan terhadap konsumen, caranya dengan mendengarkan kritik dan saran yang membangun dari nasabah sebagai pengguna layanan bank syariah tersebut. Sebab dengan adanya melakukan konsumen nasabah, bank mampu membuat perubahan dalam sistem layanan yang diinginkan oleh mayoritas nasabahnya. Sifat 4S, sapa, senyum, sopan, dan santun bisa menjadi acuan dalam meningkatkan budaya dan karakter dari para pegawai atau karyawan bank syariah tersebut guna mendapatkan nilai tambah atau pandangan positif dari nasabah. Terus yang ketiga ada menambah aksesibilitas atau ketersediaan kantor cabang di berbagai daerah atau wilayah. Bank syariah juga harus memperhatikan faktor tersebut, dikarenakan keterbatasan dari kantor cabang bank syariah di suatu tempat akan melalui minat dan kemauan dari masyarakat menjadi nasabah bank syariah. Sebab faktor aksesibilitas atau keterjangkauan akan memberikan dampak positif untuk nasabah karena tidak memerlukan effort lebih efektif dan efisien untuk bertransaksi ke bank syariah tersebut. Untuk pendapat lainnya akan disampaikan oleh rekan saya. Mengenai kasus kebocoran data yang berdasari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, serta Peraturan OJK Nomor 1/POJK.7/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Ada beberapa saran dari kami sebagai tim asosiasi untuk Bank Indonesia dan juga OJK yang meliputi peningkatan pengawasan. OJK dan BI dapat meningkatkan pengawasan terhadap sistem keamanan data di lembaga keuangan. Ini termasuk audit rutin, uji penetrasi, dan pemantauan secara aktif untuk mendeteksi potensi risiko keamanan. Selanjutnya yaitu peraturan yang ketat. OJK dan BI perlu memperkuat regulasi terkait keamanan data di sektor keuangan, menyusun pedoman yang jelas mengenai perlindungan data pribadi, kewajiban pelaporan kebocoran data, dan sanksi yang tegas dapat menjadi langkah yang efektif. Kemudian kerjasama dengan asosiasi, baik OJK dan BI dapat bekerja sama lebih erat dengan tim asosiasi bank untuk mengembangkan standar keamanan data yang lebih tinggi, mendorong adopsi ke teknologi keamanan terkini dan praktik terbaik dalam industri menjadi bagian dari inisiatif. Kemudian penyuluhan dan pelatihan, memberikan pelatihan yang lebih baik kepada lembaga keuangan mengenai tata kelola keamanan data dan praktik terbaik dalam mengatasi ancaman cyber dapat membantu mencegah insiden kebocoran data. Dan pemberian sanksi yang tegas, memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada lembaga keuangan yang melanggar aturan keamanan data cukup tegas dan dapat memberikan efek jera, sehingga lembaga tersebut merasa perlu untuk memprioritaskan keamanan data. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, terima kasih. Sedikit menambahkan dari pendapat rekan-rekan dari Asosiasi Bank Syariah terkait yang pertama yaitu peningkatan jaringan layanan ATM Syariah Bank Syariah Indonesia. Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 19/POJK/03/2014 yaitu terkait pelayanan uang elektronik yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaringan ATM. Nah, dalam peraturan itu dikatakan bahwa layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang selanjutnya disebut dengan pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu dilakukan
dukungan dan juga penggunaan sarana teknologi informasi. Untuk itu, bagi OJK dan Bank Indonesia seharusnya dapat mendorong Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan jangkauan dan juga jumlah ATM. Lalu yang kedua itu terkait perbaikan teknis m-banking dan juga pengumpulan data. Nah, dalam hal ini OJK dapat memberikan insentif atau peraturan yang lebih ketat untuk memastikan kehandalan dan juga keamanan platform dari m-banking. Nah, BI sendiri dapat merujuk pada PBI nomor 18/40/PBI/2016 yaitu terkait penyelenggaraan layanan uang elektronik yang mencakup ketentuan teknis dan keamanan m-banking. Dalam peraturan tersebut mempertimbangkan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai, perluasan akses, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen serta standar dan juga praktik internasional. Selanjutnya itu ada dari peningkatan akses pelayanan, OJK dan BI dapat mendorong bank syariah untuk menyediakan layanan pembiayaan dengan proses yang lebih mudah dan cepat. OJK dapat merujuk pada peraturan OJK di nomor 1/PJOK-07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan kewajiban informasi. Selanjutnya itu ada penilaian dan monitoring berkelanjutan. OJK dan BI dapat melakukan penilaian dan pemantauan terus-menerus terhadap kualitas layanan digital bank syariah. OJK dapat merujuk pada peraturan OJK di nomor 12/POJK-03/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan yang mengatur mengenai pemantauan dan evaluasi inovasi keuangan digital. Dan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman asosiasi yang mengupayakan saran yang terbaik kepada Bank Syariah agar mengupayakan optimalisasi terhadap layanan dari segi service quality maupun dari teknologi, dan ucapan terima kasih juga kepada lembaga institusi keuangan, kepada OJK yang telah men-treatment dari segi regulasi dan juga tak luput dari Bank Indonesia yang membinakan kebijakan regulasi pada Bank Syariah Indonesia. Kami selaku asosiasi Bank Syariah Indonesia ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada tim asosiasi dan juga tim asosiasi yang sudah melakukan pemaparan materinya, juga relevansinya juga terhadap solusi OJK dan juga BI. Selain tadi melakukan pengawasan pada sistem keamanan data dan juga melakukan pemantauan secara aktif, jadi tim asosiasi juga menyarankan bahwa tim otoritas jasa keuangan dan juga bank syariah harus melakukan peraturan secara ketat, yaitu penguatan regulasi dan juga meningkatkan kualitas pelayanan 4S tadi dan juga meningkatkan aksesibilitas. Nah, oleh karena itu saya memberikan kesempatan bagi Bank Syariah untuk mengambil konklusi pada diskusi forum ini kepada saudari Sri Haryadi di sini. Kami dari Bank Syariah Indonesia mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan juga kepercayaan Anda. Kami sadar akan kebocoran data dan keterbatasan ATM, serta kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin Anda alami. Komitmen kami untuk menangani permasalahan ini akan menjadi prioritas utama. Bersama-sama kita membangun keamanan dan juga kenyamanan dalam bertransaksi. Terima kasih telah memilih Bank Syariah Indonesia sebagai mitra finansial Anda. Terima kasih. Selamat siang. Semoga dari pihak Bank Syariah dan juga semua pihak yang berkaitan yang mengimplementasikan atas saran dan juga solusi yang sudah dipaparkan dari tim asosiasi, Bank Sentral dan juga OJK. Terima kasih pada teman-teman juga semuanya atas keterlibatannya dan juga kontribusi pada forum ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.